Di video kali ini Allen Siuden akan membahas mengenai kerak silver. Jadi ini sampel-sampel udah dibuat karena banyaknya yang menghubungi Allen Siuden dan bertanya soal kerak silver ini. Kenapa kerak silver ini masih ada sedangkan mereka sudah melapisi permukaan kayu dengan epoksi sebelum proses pengecoran resin polyester bening. Jadi perlu diketahui epoksi itu memiliki permukaan yang keras dan licin, makanya permukaan yang licin itu menyebabkan epoksi dan resin polyester tidak menempel dengan sempurna. Makanya biasanya ya kalau Allen Siuden setelah melakukan pelapisan epoksi pada permukaan kayu, biasanya Allen Siuden memakai jenis resin Maryhill BCR, yaitu jenis resin isopatelic ya. Jadi isopatelic ini jenis resin di atas kelasnya resin kelas ortho ya. Jadi lebih tahan panas dan lebih tahan kimia gitu. Jadi dengan resin ini daya rekap Maryhill BCR ini juga sangat bagus sehingga bisa merekatkan antara epoksi dengan resin polyester bening yang akan dicor. Seperti sampel-sampel yang dibuat ini. Jadi ini contohnya ada kerak silver, bisa dilihat ya. Ini sampel yang Allen Siuden bikin cuma memakai isolatornya epoksi ya, tanpa menggunakan resin BCR. Sedangkan ini kombinasi ya. Setelah pemakaian epoksi dilanjut pelapisan resin BCR sebagai perekatnya. Terlihat bagus ya, nggak ada kerak silvernya. Nah, ada juga ini contoh kedua dengan bahan yang sama ya, bahan yang sama. Ini terlihat ada kerak silver ya. Ini cuma memakai epoksi, sedangkan ini epoksi plus resin BCR. Allen Siuden sengaja membuat dari bahan yang sama sampel ya. Jadi kita ambil dari bahan yang sama, terus kita cor supaya bisa melihat perbandingan antara isolator yang hanya pakai epoksi dan isolator teknik kombinasi menggunakan epoksi plus resin BCR. Jadi bisa dilihat perbedaannya kedua produk ini dengan memakai sama-sama bahan jati ya sebagai kayu coran. Nah ini juga terlihat ini memakai epoksi dikombinasikan dengan resin BCR. Jadi pemilihan Maryhill BCR sebagai perekat bukan berarti tanpa alasan ya. Jadi karena resin Maryhill BCR ini itu jenis UPR kelas ISO, berarti kelasnya di atas kelas resin bening ataupun resin butek yang masih di kelas ortho. Itu mempunyai kelebihan itu tahan kimia, terus tahan panas dan mempunyai daya rekat yang tinggi. Jadi sebenarnya resin Maryhill BCR ini bukan hanya sekedar untuk pelapis ini aja ya, pelapis ke kayu, juga sangat bagus untuk pembuatan tank-tank tahan kimia, terus pelapis serat karbon gitu. Jadi banyak pengaplikasian yang lain. Nah, makanya Allen Siuden memakai Maryhill BCR ini. Terus bagaimana kalau kita tidak memakai Maryhill BCR sebagai perekat? Contohnya kita memakai resin bening aja atau resin butek aja.
Jadi berdasarkan contoh yang Alency Wooden buat, ini contoh setelah pengaplikasian epoksi dan ditunggu keras. Habis itu resin bening kita oleskan dengan kuas pada permukaan kayu. Bisa terlihat setelah keras terlihat lilin di permukaannya, dan ini pun kerasnya begitu lama ya, sampai 2 hari baru keras. Nah, tapi hasilnya bisa dilihat kan, itu terlihat lilin, jadi mempengaruhi nanti dari hasil bisa terlihat keruh di permukaan kayunya. Bisa dibandingkan dengan kita memakai resin BCR di mana permukaannya keras, kering, dan tetap licin gitu. Jadi bisa dilihat ini kita oleskan dengan resin BCR, hasilnya tetap mengkilat. Sehingga kalau kita melakukan pengecoran itu akan terlihat bening juga ya dari atasnya. Akan terlihat bening dan bagus. Berbeda nanti kalau permukaan di bawahnya ada lilin terus keruh seperti ini, tentu hasilnya kurang maksimal. Kesimpulannya, kita menggunakan resin Maryhill BCR ini sebagai perekat antara epoksi yang kita oleskan ke kayu dengan resin polyester bening, supaya antara resin polyester bening dan epoksinya benar-benar merekat dengan sempurna. Sebenarnya aspek-aspek yang lain bisa juga mempengaruhi gagalnya dalam pengecoran yang menyebabkan adanya kerak silver. Contohnya itu kayu yang basah ya. Kayu yang basah memang tidak dianjurkan untuk diolah karena itu bisa mengganggu proses daya rekat epoksi pada kayu sehingga nanti akan muncul kerak silver. Untuk pemakaian epoksi sebagai isolator, usahakan memakai epoksi yang sedikit lebih encer ya, kalau ingin hasilnya lebih maksimal. Karena epoksi yang lebih encer itu akan lebih bagus meresap ke pori-pori kayu dan akan membentuk ikatan yang kuat antara epoksi dan kayu tersebut. Jadi sekian dari Alency Wooden soal penjabaran mengenai sedikit tips untuk mengatasi masalah kerak silver. Nanti videonya jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.